dan kakaknya. Cinderella, siapkan baju yang indah untuk aku kenakan di pesta nanti malam. Kak, bolehkah aku ikut ke pesta itu? Enggak, kamu lebih cocok di rumah jadi pembantu. Cinderella pun menuruti perintah kakak dan ibu. Tetapi dalam hati Cinderella, dia tetap ingin datang ke pesta tersebut. Cinderella, kunci pintu dan jangan keluar rumah. Malam ini aku ingin berdansa dengan pangeran. Baik, Kak. Kenapa aku tidak bisa datang ke pesta itu? Datanglah ke pesta tersebut. Bagaimana aku bisa datang dengan keadaan kayak seperti ini? Tapi ingatlah, pulang sebelum jam 12 tepat. Terima kasih, Pri. Peri pun mengubah penampilan Cinderella. Dari yang baju lusuhnya itu dirubah menjadi gaun yang sangat indah. Dan sepatu yang jelek itu dirubah menjadi sepatu kaca yang sangat indah. Cinderella pun datang ke pesta tersebut. Sesampainya di pesta, semua mata langsung tertuju padanya, termasuk pangeran. Maukah kau berdansa denganku? Mereka berdansa. Saat berdansa, Cinderella tak sengaja melihat jam yang hampir menandakan pukul 12 tepat. Cinderella pun berlari meninggalkan istana dan juga pangeran. Saat berlari, Cinderella terjatuh dan tak sengaja menjatuhkan sepatu kaca yang sangat indah, lalu diambil oleh pangeran. Keesokan harinya, pangeran mendatangi setiap rumah yang ada di sekitar istana. Pangeran pun tiba di rumah Cinderella. Apakah semalam ada yang datang ke pesta istana? Aku Bolehkah aku memakai sepatu untukmu? Ya, Gina. Ternyata Cinderella lah orang yang dicari-cari pangeran selama ini, dan mereka pun hidup bahagia bersama. Cerita ayah, Benny, Vito, dan Tony. Benny, dari tadi mereka saja. Kapan selesai dan membereskannya? Ya ayah, sebentar lagi kos, 1 kali lagi. Setelah 5 kali permainan. Benny, kapan selesai dan beres? Ayah sudah berkarat menunggu kamu selesai. Iya, udah 5 kali ya. Lihat jam ini. Udah jam 10:30, waktunya tidur. Cepat bersihin guys, nanti langsung tidur ya. Keesokan harinya. Jadi mau sama apa? Udah jam berapa ini? Jam 7 pagi. Untung hari ini minggu, jadi bisa di rumah saja. Membuka pintu kamar Benny. Ternyata tugasmu di meja belajar. Sudah ada banyak buku, sudah dari minggu lalu tidak dikerjakan. Iya ayah, nanti ku kerjakan. Pada siang hari, Akhirnya bisa tidur karena malam ini PR-ku sudah selesai. apakah tugasmu sudah selesai? Sudah ayah. Ya udah, sana makan. Ayah udah beli ayam geprek. Setelah makan langsung main game di handphonenya. Cepat sana. Sudahlah Benny, sudah sore ini. Mending pulang ke rumah sana.
Hai sabar ya, dikit lagi nih. Ya udah, kalau sudah selesai tidur siang. Oke ya, malam harinya Benny tuh bangun. Aduh, udah jam berapa ini? Udah jam 11. Ayo masukin kamar. Ya ampun, jam segini udah bangun. Ini kebablasan ya. Ya udah, kamu belikan gula dan kopi untuk ayah minum nanti. Oke ya. Aduh, warungnya jauh banget, mana gelap lagi. Di taman sawah, di kiri hutan, kayaknya masih jauh deh. Pak, kaget ya? Pintu, ngapain di sini? Gabut aja, keluar main ya. Aku mau beli gula dan kopi buat ayahku. Kamu mau ikut? Boleh, ayo. Benny dan Vito pun berjalan ke warung lalu bermain di rumah Vito. Benny, ayo ke rumahku. Ayo. Ikut dong. Ayo main bertiga di rumah Vito. Sesampainya di rumah Vito, rupanya Vito lagi disuruh keluar sama ibunya karena urusan sekolah. Jadi mereka hanya main berdua. Bohong kali dia. Ya udah deh, kita main lagi, gak usah iya Vito. Oke, ya udah main game yuk. Ayo. Ayo. Pada cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Pada suatu hari, bawang putih ditinggalkan ayahnya untuk kerja. Lari rumah dengan ibu tirinya dan kakak tirinya. Bawang putih selalu disuruh ibunya untuk bersih-bersih rumah dan mencuci baju. Dan dibandingkan kakaknya disayang oleh ibunya, sedangkan bawang putih selalu disuruh-suruh. Hei bawang putih, malas sekali kamu itu. Cepat bersihkan ruangan ini. Baik, Ibu. Keesokan harinya, bawang putih disuruh ibunya untuk mencuci baju di sungai. Aku lapar sekali. Kodok, kembali saja. Baju Ibu jadi hanyut. Semoga bisa mengerti. Maaf, Nek. Baju milik Ibu, tolong kembalikan. Jika kamu ingin bajunya kembali, kamu harus tinggal dengan nenek selama 1 minggu untuk membantu. Bawang putih pun menyetujui permintaan nenek, lalu tinggal di rumahnya selama 1 minggu. Selama berada di rumah nenek, bawang putih sangat rajin. Dia merasa senang membantu membersihkan rumah, mencuci dan memasak. Setelah 1 minggu, sang nenek menyiapkan buah-buah lagi untuk bawang putih. Dua labu ini, kamu pilih yang mana? Aku pilih yang kecil saja, Nek. Ternyata bawang putih memilih labu ukuran kecil untuk dibawa pulang. Terima kasih, Nek. Sekarang aku pulang dulu. Ya, hati-hati ya. Semoga nanti pas
Memang aku tidak dimarahin ibu karena tidak pulang. Ada si kodok. Gara-gara kamu, baju ibu jadi hanyut. Kamu tidak boleh nakal lagi ya. Ia pun langsung membelah labu itu. Betapa terkejutnya dia. Isi perhiasan berupa emas dan permata. Mendengar teriakan bawang putih, bawang merah dan ibunya segera menghampirinya. Mereka terkejut melihat banyak perhiasan yang dibawa bawang putih. Serahkan semua perhiasan itu kepadaku. Jangan ibu. Wah. Dengan kejam, ibunda bawang merah merebut semua perhiasan itu, tak menyisakan satupun untuk bawang putih. Bawang merah pergilah ke rumah nenek itu dan minta labunya. Baik ibu, aku tidak akan mengecewakanmu. Anak pintar. Karena serakah sang ibu memutuskan bawang merah pergi ke rumah sang nenek, bawang merah berpura-pura mencari baju yang hanyut. Sama seperti kejadian bawang putih, sang nenek pun meminta bawang merah untuk tinggal selama 1 minggu. Berbeda dengan bawang putih, bawang merah sangatlah malas dan tidak pernah membantu nenek sekalipun. Setelah 1 minggu berlalu, bawang merah pun pulang dan sangat senang dengan labu itu dan berpikir isinya akan jauh lebih banyak dari milik bawang putih. Setelah sampai di rumah, Lah dan ibunya segera membelah labu itu. Mereka membelahnya labu itu dengan perlahan. Ternyata yang keluar dari labu adalah binatang beracun. Bawang merah dan ibunya melarikan diri ke hutan. Mereka sangat takut lari ke rumah. Tak lama kemudian sang ayah pulang dari perantauan. Dia telah mendengar kejahatan istri dan anak tirinya itu. Gimana keadaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Saya sangat mengkhawatirkan kamu. Aku baik-baik saja, Ayah. Aku sangat senang Ayah akhirnya pulang. Ayah bawang putih pun berjanji tidak akan pernah meninggalkan putrinya itu. Akhirnya mereka pun hidup bahagia selamanya. Tamat. Di suatu rumah kecil, hiduplah seorang gadis. Cabai merah, cabai hijau, dan cabai setan. Suatu hari, cabai merah menyuruh cabai hijau mengambilkan sendal. Waduh, cabai hijau, ambilkan saya sendal. Swallow, cepat. Sendalnya nggak ada. Dan ternyata sendalnya dipakai cabai setan. Sendal swallow-nya lagi saya pakai. Cabai merah menyuruh cabai hijau memberikan sendal itu. Ya udah cabai hijau, berikan saya sendal swallow-nya di warung di ujung desa warna pink hitam ya. Iya cabai merah. Tapi harus lewati kuburan rumah sakit kata polisi dan bukti di Batam. Banyak benar yang harus dilewati. Cabai setan pun akhirnya membantu cabai hijau memberikan sendal cabai merah. Ya udahlah sini, saya beliin sendal cucinya aja, kasihan cabai hijau. Gak maunya sendal swallow, nanti kaki saya gatal. Dan akhirnya cabai hijau ikut membeli sendal swallow. Setelah selesai membeli swallow-nya, jalan mau pulang. Sedangkan ayo balik ke rumah. Cabai merah pun mendapatkan sendal swallow-nya sama. Kisah Putri Tidur. Di halaman kerajaan,
Semoga makanan ini bisa membuat kalian jadi lebih kuat. Jangan sungkan ya kalau butuh bantuan. Kebaikanmu akan selalu kembali padamu, Putri. Tapi hati-hati, ada kekuatan yang merasa tidak diperhatikan di alam ini. Aku tidak menginginkan ada yang tersesat atau marah padaku. Apa yang harus kulakukan? Tiba-tiba awan bertiup kencang. Peri kristal muncul dengan wajah muram. Putri Aurora, aku adalah peri kristal yang selalu kamu abaikan karena kamu hanya peduli pada rakyatmu, tapi tidak pada alam bulan yang menjaga. Kutukanmu sebelum usia 16 tahun jika kamu menyentuh jarum rajut, kamu akan tertidur selamanya. Tidak, aku tidak sengaja mengabaikanmu. Tolong maafkan aku ya. Jangan biarkan kemarahan membungkam hati baikmu. Kebaikan Putri bukan hanya untuk rakyat, tapi juga untuk seluruh masyarakat alam, termasuk yang kamu jaga. Benarkah? Apakah aku benar-benar diperhatikan? Hari ulang tahun, Putri Aurora sedang melihat kerajinan rakyat. Tak sengaja menyentuh jarum rajut di atas meja. Dia langsung terbaring dan tertidur. Sekarang waktunya untuk menguji hati kamu. Kebaikan Putri telah merawat alam gelapmu tanpa dia sadari. Semua tanaman malam tumbuh subur karena kasih sayangnya. Aku salah besar, aku tidak tahu bahwa kebaikannya sampai ke tempatku. Kutukanku batal, segera bangunlah Putri Aurora. Sinar hangat muncul dari tangan Ratu Kayana dan peri kristal menyentuh Aurora. Ia perlahan terbuka mata. Terima kasih, peri kristal.